Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faizal Reza. Ya, yang sedang saya pegang ini adalah laptop dengan harga terjangkau yang sangat cocok dan direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa maupun pekerja kantoran. Ini sudah ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 3 ya, AMD Ryzen 3 7000 series ya. Ini yang 7000 series. Dan layarnya juga ini bisa kita buka ya, sekitar 170 derajat mungkin ya, seperti ini ya teman-teman, bisa kita buka ya. Ini dia adalah Lenovo IdeaPad Slim 1. Untuk pembahasannya kita akan menggunakan kamera bawah. Oke, untuk tampilan bottom case top case-nya ya, top case seperti ini ya teman-teman ya. Ini warna cloud gray kalau nggak salah ya, ini warna cloud gray. Lalu di sini ada tulisan Lenovo ya, seperti ini, Lenovo. Dan ini bahannya polikarbonat ya teman-teman ya. Untuk bahannya polikarbonat, untuk bawah juga sama ya, dia bahan ABS ya, polikarbonat ABS. Lalu untuk di bagian samping ya, di sini ada tombol power, lalu di sini ada USB Type A-nya, lalu ada port HDMI, Type C, sama kabel jack ya, audio ya. Dan yang Type C ini belum support power delivery ya teman-teman ya. Jadi dia masih sebatas buat transfer data aja sih. Oke. Lalu di bagian depan, samping ya, bagian depan seperti ini ya. Ini ada untuk bukaan laptop ya, untuk bagian depannya, untuk bukaannya. Dan di bagian sebelah kanannya di sini ada port USB Type A sama untuk port kartu MMC ya. Lalu di sini ada keterangan baterai nyala sih, gitu. Dan di bagian belakang seperti ini ya teman-teman ya, untuk bezelnya, apa nih namanya, engsel ya. Untuk engselnya modelnya dia agak panjang ya, dari sini ke sini ya teman-teman, dia agak panjang. Lalu di bagian dalam engsel di sini ada lubang ya, ada grill. Nah, ini ada lubang grill, ini untuk buang panas ya teman-teman ya. Di sini untuk buang panas. Dan di sini di bagian bawah ini ada lubang kipas ya. Sebetulnya di sini dia ada lubang kipas untuk narik udara ya ke dalam. Lalu nanti sepertinya dia dibuang di samping ya, karena dia di samping kanan kirinya nggak ada grill. Jadi kemungkinan dibuangnya lewat samping sini ya, lewat bagian belakang ya, dekat layar seperti itu. Dan ini adalah karet ya, ini bagian karet seperti ini. Lalu di sini ada lubang untuk speaker ya. Ini ada lubang speaker, ada dua, sudah stereo dan Dolby Audio ya. Dia sudah ada dua seperti ini ya, untuk speakernya seperti itu. Oke, lalu untuk di bagian dalam ya, di sini untuk tombol power terpisah ya teman-teman ya. Untuk tombol powernya di sini, dan dia ada keterangan Lenovo ya, seperti hologram. Untuk touchpadnya juga ini lumayan ya, cukup empuk ya untuk touchpadnya. Lalu untuk keyboard ya, keyboardnya ini non backlit ya teman-teman ya, jadi tidak nyala ya. Untuk keyboardnya non backlit, dan dia tuh ciri khasnya dia ada lengkungan ke bawah seperti itu. Jadi kalau kita detailkan seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita detailkan ya untuk tombol keyboard ya. Nah ini untuk tombol powernya seperti ini. Ini juga kelihatannya kayak menyatu ya, tapi ini enggak ya untuk tombol enternya. Ini ya, dia empuk ya teman-teman ya, tuh kedengeran ya. Nah seperti itu ya. Oke.
Lanjut untuk bagian layar ya teman-teman ya. Layarnya ini sudah Full HD 1920 kali 1080 pixel, dan ini menggunakan panel TN ya. Jadi panel TN ini kalau kita lihat dari samping dia agak gelap ya. Nah ini kalau dari depan terang, nah ini juga sama ya, dia kalau dari samping kelihatannya kayak agak gelap. Ini untuk yang panel TN ya. Untuk bezelnya juga dia lumayan ya, dibilang tebal juga enggak, dibilang tipis juga enggak ya. Saya rasa segini sedang ya untuk bezelnya ya, seperti ini ya. Oke. Di bagian atas, di bagian layar ya, di sini ada kamera dilengkapi dengan tombol privacy shutter ya. Jadi ini kalau kita mau buka kameranya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita tutup. Jadi kalau misalkan kita mau tutup, nah seperti ini ya teman-teman. Untuk kamera privacy shutternya. Untuk detail bezel seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita bahas spesifikasi ya. Dan yang laptop sedang saya pegang ini adalah yang spesifikasinya RAM 8GB, SSD 256 ya. SSD-nya 256GB. Ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 3 7320U. Ini yang seri U ya. Jadi otomatis dia seharusnya lebih hemat baterai ya. Pemakaian baterainya ini bisa lebih lama. Adapun untuk harga ini di kisaran 5.300.000 ya. Terakhir saya lihat di AMD Official Store ini harganya 5.300.000-an. Adapun untuk yang varian 8GB 512 itu harganya di sekitar 5,7 jutaan gitu. Oke lanjut ya. Jadi sekarang kita mau lihat hasil benchmarknya untuk Crystal-Lismark-nya ya. Di sini saya udah coba cek tadi. Di sini dapat untuk kecepatan baca ya, dia ada di 884,63 MB per second. Adapun untuk kecepatan tulisnya dia ada di 844,24 ya. Lalu untuk hasil uji CPU-nya ya. Di sini saya menggunakan Cinebench R23. Di sini dapat di angka 3985 untuk yang multicore ya. Ini ya, untuk yang multicore dapat di angka 3985 PTS. Lalu untuk yang single core-nya dia ada di 826 PTS ya. Dia di peringkat 9 untuk yang single core-nya. Jadi dia di atas i7 4850 NQ dan di bawah AMD Ryzen 1950X gitu. Terus untuk hasil pengecekan GPU ya. GPU. Nah, mana ya?
Untuk pengecekan GPU ya, ini kelihatan ya dia menggunakan AMD Radeon Graphics ya. Untuk GPU-nya pakai Mendocino Revision C2, fabrikasinya sudah 6 nanometer ya teman-teman ya. Lalu BIOS interface-nya menggunakan PCIe 16 4.0 dan ini menggunakan RAM LPDDR5. Kelihatan ya semua ya, jelas ya. Lanjut. Untuk baterai dia sudah 42 watt hour ya. Jadi kalau nggak salah diklaim bisa mencapai 9 jam pemakaian ya teman-teman ya. Dan adapun untuk pengecasan teman-teman bisa menggunakan rapid charge ya. Ini untuk pengecasan supaya lebih cepat ya terisi. Seperti itu sih. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengetesan speaker ya teman-teman ya. Kita akan coba tes di sini. Lalu untuk volumenya saya coba besarkan sampai full. Ini ya, udah saya full ya untuk speaker. Nah, ya seperti ini. Oke, jadi untuk kualitas speaker kayaknya apa adanya ya teman-teman ya, seperti itu ya. Untuk laptop dengan harga yang menurut saya cukup terjangkau lah. Jadi saya rasa plus minus sih. Itu aja sih. Oke, sekarang kita akan coba lanjut untuk tes kamera. Hasilnya seperti ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang menggunakan kamera depan dari notebook Lenovo IdeaPad Slim 1 dengan kamera 720 pixel ya, 720p ya. Ini kameranya itu di 30 fps. Kira-kira gimana kualitas dari gambar. Untuk kondisi ini saya di malam hari sekitar jam 10 malam ya. Kondisinya di indoor dalam ruangan dengan pencahayaan yang minim. Kira-kira gimana untuk kualitas gambar dan kualitas suara yang dihasilkan? Silakan teman-teman komentar ya. Ini di dalam. Oke.
Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk kita review kali ini. Mungkin saya akan masuk kepada kesimpulan aja kali ya. Jadi untuk Lenovo IdeaPad Slim 1 ini, menurut saya kita bicara kelebihannya dulu ya. Dia ini sudah ditenagai prosesor AMD Ryzen 3 7320U ya, 7000 series, yang pasti seharusnya ini lebih hemat baterai ya dalam pemakaiannya ya. Dan ini yang varian 8GB 256GB SSD, ini udah SSD ya. Terus kelebihannya itu ya, jadi 8GB 256GB SSD, udah pakai SSD. Terus harganya juga 5 jutaan, cukup terjangkau. Ini sekarang ini saya lihat di Tokopedia itu sekitar 5,3 jutaan ya untuk yang 8256, dan yang 8512 itu sekitar 5,7 juta. Terus kelebihannya apa lagi ya? Oh ya, karena di awal saya bilang ini kan recommended ya untuk pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran. Kenapa? Karena menurut saya memang kenyataannya dia memang worth sih dengan harga segitu. Ini sudah apa ya, menurut saya secara kinerja menurut saya cukup bagus ya, karena dia RAM udah 8, udah pakai SSD. Terus yang biasa sih kalau pelajar atau mahasiswa itu yang dicari apa sih, ujung-ujungnya kan laptopnya bisa dipakai buat main game apa enggak, itu ya kan. Jadi ini bisa dipakai buat main game, bahkan saya main Genshin aja itu juga oke gitu kan, nggak ada lag atau apa. Terus cuma saya tadi nggak cek yang apa FPS ya, tadi saya nggak cek yang FPS itu dapat berapa, tapi menurut saya ini oke ya. Terus saya main game Aspal. Terus untuk game lainnya mungkin nyusul ya, mungkin saya akan buat video terpisah untuk game. Kita akan coba ini nanti buat game apa aja ya, kira-kira bisanya apa aja. Jadi ya itu, menurut saya dengan harga 5 jutaan menurut saya ini worth ya. Jadi kelebihannya ya itu. Cuman kekurangannya ya mungkin satu, dia ini layarnya kan panelnya pakai TN ya. Jadi mungkin ada yang teman-teman suka, ada yang enggak. Tapi kalau buat content creator kayak editor video atau editor gambar ya, menurut saya mungkin ya secara rasio atau warna itu mungkin kurang ya. Tapi kalau buat saya sih untuk kayak sehari-hari ya, pekerjaan sehari-hari ya, ini sih oke sih. Udah gitu kalau layar TN itu kan kalau dari samping kan nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari samping ini kan nggak terlalu ini kan, jadi kayak ada item-itemnya kan. Lebih jelasnya itu kalau pas lagi di depan gitu. Ya menurut saya ini nggak ada masalah sih untuk panel TN. Terus kekurangannya mungkin RAM-nya cuma 8GB dan nggak bisa di-upgrade ya teman-teman. Ini RAM-nya udah onboard ya, tapi sudah support dual channel. Udah support dual channel, meskipun di 8GB onboard tapi udah support dual channel gitu, dan nggak bisa di-upgrade lagi, nggak ada slot tambahan pokoknya. Terus SSD-nya ini masih bisa di-upgrade sampai 1 tera. Ini yang 2242, atau kalau teman-teman mau ganti yang 2280 juga ada, bisa ya. Tuh, terus apa ya? Saya rasa ya mungkin itu aja sih ya. Terus kelebihannya paling ya ini ada kamera privacy shutter juga ya, bisa diganti ya. Oke lah menurut saya sih dengan harga segini. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli laptop ini ya, link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya, teman-teman bisa beli di AMD Official Store di Tokopedia ya. Jadi linknya nanti teman-teman bisa lihat aja di deskripsi, saya cantumin. Itu aja. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini mengenai laptop atau notebook Lenovo
IdeaPad Slim 1. Kalau memang ada misinformasi dari saya, ya silakan teman-teman isi di komentar apa aja. Terus saya juga mohon maaf kalau mungkin ada misinformasi dalam pembahasan mengenai laptop ini ya. Itu aja sih. Overall yang belum like, ayo like ya, di like videonya ya. Terus yang belum subscribe, ayo di subscribe juga, bagikan, di share ke teman-teman biar tahu. Paling ya meskipun ini sudah apa ya, mungkin udah launchingnya udah setahun yang lalu, tapi menurut saya ini masih worth ya. Kalau ada teman-teman yang mau nanya masih worth nggak di 2024 beli Lenovo IdeaPad Slim 1, menurut saya masih worth ya. Oh iya, kelebihannya satu lagi. Ini udah dapat Windows 11 gratis. Sudah dapat juga Microsoft Office Home and Student ya kalau nggak salah ya. Itu gratis. Jadi teman-teman nggak usah beli lagi Office atau beli Windows-nya lagi ya. Pokoknya tinggal beli yang kayak gini aja, ini udah include. Jadi tinggal pakai, kita start tinggal pakai. Udah tinggal diaktifasi aja. Itu aja sih ya. Menurut saya cukup kali ya, cukup ya. Kalau ada yang kurang saya mohon dibukakan pintu maaf ya, itu aja. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.